Tampang keren, gaya mentereng, tapi aslinya sama sekali nggak beres. Pernah tahu nggak orang kayak begitu? Itu sebabnya kenapa segala macam ketertarikan yang kita miliki itu akan kita ikuti dengan upaya validasi fakta, alias memastikan apa benar kenyataan itu semanis dengan apa yang kelihatan. Kalau gitu, info apa sih yang perlu kita sajikan untuk pasar supaya mereka tambah kecantol sama kita? Ini lanjutan dari konten kemarin tentang AIDA, khususnya di bidang interest. Hari ini kita akan fokus sama bagian pencarian informasi atau search for information. So, yuk mulai belajar bisnis di bawah 10 menit. 3 hal yang selalu jadi tekanan dalam menyediakan informasi adalah yang pertama, menjawab sanggahan. Bahasa kerennya, answering objections. Intinya, membungkam mereka yang nyinyir dan meragukan kualitas kita. Berikan bukti dan alasan di balik klaim yang kamu buat. Misalnya ya, kamu jualan makanan sehat. Nah, kamu bisa aja berikan info-info pendukung mengapa makananmu itu sehat. Contohnya, fresh, dimasak dan dikirim di hari yang sama. Menggunakan bahan organik, dimasak dengan minyak bunga matahari. Ini yang dilakukan oleh salah seorang sahabat rajut asa, Mato Food, yang menampilkan info-info ini langsung di atas packaging-nya. Perlu diingat, informasi ini bisa disajikan dalam bentuk tulisan, video, atau gambar. Jangan terpaku hanya dengan sebuah cara saja. Jadi bisa saja kamu nggak ngomongin bahan organik, tapi kamu nunjukin proses pemetikan sayur dari kebun hidroponik organik, lalu langsung diproses. Bisa juga kamu menunjukkan proses pembuatan dan packaging untuk menunjukkan kualitas packaging kamu. Intinya, jangan kasih alasan untuk orang lain bisa mencela produkmu. Tunjukkan kemampuanmu dan kualifikasimu. Bahasa kerennya, tunjukkan capability-mu. Tujuan informasi adalah memberi bukti, bukan menebar janji. Yang kedua, membangun reputasi. Bahasa kerennya, building reputations. Di sini perlu ada banyak informasi yang menunjukkan kredibilitas. Intinya, menunjukkan bahwa kamu ini bisa diandalkan, sudah terbukti handal, dan sudah banyak yang mengandalkan. Informasi yang perlu ditampilkan adalah pencapaian-pencapaian, testimoni pelanggan, hasil penjualan masa lalu. Tunjukkan prestasi dan konsistensimu. Pasar perlu bukti atas keterampilan, kemampuan, dan kualitasmu. Selalu ingat untuk tidak hanya memberikan bukti dalam kata-kata, tapi berikan juga foto video yang menunjukkan hal ini dengan kreatif. Misalnya, upayakan untuk memiliki foto pelanggan saat unboxing dan minta review atas pengalaman belanja mereka untuk kamu pakai sebagai upaya marketing. Nah, tapi gimana dong? Kalau kamu baru aja mulai dan belum memiliki rekam jejak yang panjang? Kamu bisa tunjukkan cepatnya pertumbuhanmu. Kamu juga bisa menunjukkan konsistensimu. Bisa juga menunjukkan jumlah produk yang sudah kamu jual. Intinya, lihat bisnismu dan coba perhatikan apa sih yang bisa kamu sajikan dari sana untuk memperkuat reputasimu. Kuncinya, tunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan, sudah terbukti handal, dan sudah banyak yang mengandalkan. Ketiga dan terakhir, tampilkan kepribadian. Bahasa kerennya personification. Seringkali kita ini lupa bahwa keputusan bukan aja diambil secara intelektual atas dasar logika, melainkan juga berdasarkan emosi dan perasaan. Setiap pesan dan informasi bisa kita tampilkan dengan nada bicara yang berbeda juga. Bayangkan ya, orang yang naik Harley, brewokan lebat, badan gede berotot, tangannya bertato. Lalu kalau ngomong suaranya kayak anak kecil, lalu bahasa yang dipakai resmi dan halus banget kayak buku pelajaran. Nggak cocok kan? Pastikan setiap informasi yang kamu siapkan itu ditampilkan dengan nada dan gaya yang pas dengan brandmu dan target marketmu. Ini akan sangat erat kaitannya dengan poin-poin kita yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas langkah-langkah selanjutnya ya. Gimana caranya pencarian informasi itu bisa bikin pasar suka sama solusi kita. Fase liking namanya. Lalu bahkan menjadi memilih kita jadi favoritnya, alias fase preference. Untuk jadi bahan tambahan video ini, yuk tonton video kami sebelumnya, namanya Bangun Citra dengan Rasa. Ada 4 hal yang harus kita tunjukkan di saat... Sampai nanti, selamat merajut asa.